Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mendownload template jurnal Axis Bank, kemudian diisi dari hasil penelitian berbentuk skripsi ya. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman download terlebih dahulu templatenya ya. Jadi templatenya ada di sini, masuk ke jurnal Axis Bank ya, tinggal dicari saja di sini Axis Bank ya, diklik Axis Bank, kemudian nanti diklik yang ini ya, yang paling atas ini, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman silakan dicek di bagian template ya, template for the submission, dengan diklik saja nanti akan diarahkan ke Google Doc ya. Nanti muncul ke sini, diarahkan ke sini ya, nanti teman-teman langsung pilih file di sini ya. Oke, ini nanti teman-teman silakan langsung pilih file, kemudian nanti pilih download. Downloadnya adalah download dalam bentuk doc ya, DOCX ya, doc nanti ya, dokumen doc. Nanti teman-teman di sini akan muncul menu downloadnya ya di sini. Oke, nanti kalau sudah di-download silakan teman-teman buka, dan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti tampilan template seperti ini. Oke, di sini saya sudah punya satu template jurnal, satu lagi adalah skripsinya ya. Ini skripsi ya, mahasiswa gitu ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah pertama ini saya coba save as dulu ya. Save as dulu, ini save as-nya tuh di sini kan ya, file save as ya. Oke, cuman kalau di sini biasanya lama, jadi kalau saya langsung di sini langsung F12 ya, Fn F12 atau F12 saja. Oke, ini saya coba buat tambah namanya buat paper ya, supaya cadangan yang aslinya tetap ada. Oke. Nah, untuk paper ini pertama adalah kita akan mengambil judul yang memang menggunakan huruf pertamanya besar, kapital ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam template ini ya. Ini pada saat di blok, pada saat mau mempaste, hati-hati di bloknya sampai ujung huruf ini ya. Jangan seperti ini. Ini kan kelebihan nih, ada spasi yang ke blok. Jadi sampai dengan ujung huruf ya, ujung huruf yang akan kita ganti ya. Oke, kemudian kita coba paste, tapi pastenya menggunakan klik kanan, kemudian huruf A di sini. Nah, ya, jadi tetap rapi sih tulisannya. Beda dengan yang pada saat tadi ya, ini pada saat kita paste langsung Ctrl V, jadi seperti ini ya. Atau tadi kelebihan seperti ini, kemudian di paste seperti ini. Nah, ini jadi berubah ya, walaupun tadi menggunakan paste yang huruf A, tapi karena kelebihan spasi jadi ada yang rubah ya, Times New Roman-nya jadi naik ke atas gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke sini, pada saat nanti mau mempaste, karena diklik kanan kemudian huruf A ya. Ini untuk judul ya, ini untuk judul. Oke, untuk isi berikutnya ini nanti nama silakan diisi ya, nama penulis 1, 2, 3-nya ini adalah nama teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai dosen sebagai dosen 1, 2 ya, dosen pembimbing 1, dosen 2 ya. Cuman untuk bimbingan saya silakan di sini nanti ditulis dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan nama mahasiswa gitu ya. Oke, untuk abstrak kita ambil dari dari skripsi ya. Oke, walaupun terlalu banyak sebenarnya. Jadi abstrak itu biasanya hanya 250 kata ya, mana abstrak. Kalau di sini biasanya lebih ya, kata-kata abstraknya lebih dari 250 kata. Nah, ini ada 319 ya, ada 319 kata. Oke, tapi nggak apa-apa supaya cepat aja ini ya. Kita copy ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Cuman ini kan bentuknya, kalau ini diminta di dalam template ini diminta diminta
satu paragraf, sedangkan di dalam skripsi ini dimintanya ini bentuknya adalah 1 2 3 4 ada 3 4 5, ada 5 paragraf ya. Supaya jadi satu paragraf bagaimana, kita copy dulu ya, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke tab baru, dipaste saja di sini ya, kemudian kita Ctrl A, kita Ctrl C ya, kemudian kita langsung pastenya di sini ya, klik kanan ya, ini hati-hati harus sampai dengan ujung hurufnya, klik kanan kita paste. Nah, jadi satu paragraf tuh ya, walaupun ini terlalu banyak ya, tapi nggak apa-apa supaya cepat aja nih tutorialnya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini untuk kata kuncinya pun ya, kita copy saja, masukkan ke sini ya, seperti ini. Nah, paste. Kemudian yang bahasa Inggrisnya pun kita coba copy ya, kita coba copy ke sini sampai sini ya, kemudian kita coba pastekan ke sini, Ctrl A, Ctrl C atau Ctrl X ya, kemudian kita masukkan ke sini ya, kemudian untuk bagian berikutnya apa ya, kata kuncinya belum ya, bahasa Inggrisnya. Oke, ini kata kuncinya dimasukkan ke sini. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Pendahuluan di sini adalah jadi ada 2 kolom ya, ada kolom 1, kolom 2. Kemudian di sini menggunakan referensinya adalah menggunakan body note ya. Stylenya kalau menggunakan Mendeley itu adalah American Psychological Association ya. Oke, kita masuk ke bagian bab 1 ya, bab 1 pendahuluan di sini. Nah, ini kan pendahuluannya masih paragraf masih 2 ya. Oke, kita coba blok ya semua pendahuluan di sini. Ini kan ada grafiknya ya, kita blok aja dulu, tapi nanti cara mengcopy pastenya ada beberapa strategi ya, untuk yang ada tabel sama diagramnya. Oke, kita blok ke sini, kemudian kita spasinya rubah jadi 0, jadi single ya, jadi 1 spasinya. Nah, ini spasinya sudah 1 ya, kita coba copy ya. Kalau di copy langsung seperti tadi, langsung berisikan beberapa paragraf gitu ya. Kita coba cek di sini. Nah, jadi copy pastenya itu jangan langsung di sini, tapi di apa namanya, di jeda ya, jeda satu baris gitu. Oke, supaya footnote-nya tetap ke bawah, maka pastenya bukan huruf A, tapi pastenya adalah huruf ini ya. Jadi footnote-nya tetap ke bawah, sistem Mendeley-nya masih tetap ke bawah, masih tetap digunakan gitu ya. Saya ulang lagi. Jadi pada saat mengcopy paste isi ya, yang berparagraf-paragraf tadi, maka pada saat mempastenya itu bukan mempaste menggunakan huruf A ya. Kalau huruf A nanti hanya hurufnya saja, jadi diagram, tabel itu tidak masuk ya. Jadi pakainya adalah yang bagian ini, klik kanan, tapi pakainya yang ini, ada yang warna gambar kuasnya ya, warna kuas ini ya. Keep source formatting ya, jadi paste yang menggunakan keep source formatting gitu ya. Oke, kita coba klik di sini. Kan ke bawah tuh semuanya ya. Nanti ini tinggal diganti menjadi body note ya, yang ganti menggunakan body note. Oke, kita coba cek dulu ke atasnya. Ini diagram grafiknya ke bawah juga ya. Untuk grafik ini kan gede ya, tinggal dirapiin, dikecilin aja ya. Nanti ini pun sama ya, tabel-tabelnya disesuaikan gitu ya. Oke, ini adalah isi pendahuluan ya. Pendahuluannya nanti yang bagian-bagian kayak begini langsung dihapus ya. Ini spasinya bukan di angka 1, tapi spasinya awal paragrafnya itu adalah di angka 0,5 ya, jadi setengah.
Nah, ini nanti tinggal diblok saja sampai dengan sini, kemudian dirapikan dulu seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, paragraf berikutnya pun ini dirapikan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ini pun sama ya, dirapikan. Oke. Oke, dirapikan seperti ini. Oke, ini sudah, nanti tinggal dihapus. Oh iya, di sini di bagian pendahuluan itu ya, setelah latar belakang selesai itu wajib mencantumkan tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian berarti tinggal dilihat dari mana? Bisa dari abstrak atau bisa dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini aja copy, tapi nanti ini copy, kemudian kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masuk lagi ke template. Nah, berdasarkan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini nah, ini aja langsung ke sini ya, untuk mengetahui keputusan konsumen muslim memilih perumahan subsidi di ada Purwakarta. Oke, jadi sudah, jadi latar belakang sama tujuan sudah ada. Oke, tapi di latar belakang itu wajib mencantumkan yang namanya riset gap. Nah, ini namanya riset gap ya, dari berbagai penelitian terdahulu masih terdapat riset gap. Nah, riset gap ini wajib ada ya, jadi wajib ada namanya riset gap. Kemudian selain riset gap, di sini ada namanya kebaruan ya, harus ada kebaruannya. Kebaruannya apa ataupun novelty-nya apa ya. Adapun penelitian ini dengan demikian penelitian mengenai keputusan lebih lanjut, data terbaru menunjukkan meskipun mayoritas konsumen beragam sisi lain, perkembangan keputusan justru merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan yang menunjukkan adanya perubahan perilaku. Nah, ini masih ya, masih riset gap ya, masih riset gap. Jadi novelty-nya ini belum ada ya, novelty-nya masih belum ada. Jadi nanti di sini tolong tambahkan yang namanya novelty ya, novelty penelitian. Nah, novelty penelitian ya, nah baru riset gap di sini. Oke, jadi nanti ini tolong dimasukkan novelty penelitian. Jadi di latar belakang atau di pendahuluan itu ada riset gap ya, ada novelty dan ada tujuan penelitian gitu ya. Oke, berikutnya di sini adalah beberapa tinjauan pustaka ya. Nah, jadi teori-teori yang digunakan di sini nanti dipecah ya. Oke, contoh di sini di bab 2 itu ya, di bab 2 itu kan ada beberapa teori ya, teori-teori yang memang yang inti-intinya saja gitu ya. Oke, di sini ada teori konsumen ya, teori konsumen nanti teori keputusan. Nanti di sini tinggal diambil contohnya teori konsumen itu pengertiannya yang simpel-simpel aja ambilnya ya. Jadi kita indikator teori keputusan ini pakainya teori siapa? Contohnya di sini adalah Philip dan Kelvin Lane Keller. Philip tadi ada Philip. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Ya, ini keputusan teori keputusan. Kita copy saja, masukkan ke sini. Yang pertama adalah teorinya teori keputusan. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini kita coba masuk. Nah, ini. Nah, ini copy, ini untuk pengertiannya. Nah, kalau ini harus hati-hati ya, harus dipilah dan dipilih gitu ya. Kenapa harus dipilah dan dipilih? Karena
tidak semua teori harus dimasukkan ke sini karena gak bakalan cukup, karena ada batasan gitu ya. Ada batasan di dalam penulisan paper itu, jumlah kata yang digunakan termasuk jumlah halaman ya. Oke. Ini 13. Nah, kalau sudah seperti ini dan tinggal diingatkan saja. Oke, ini pengertiannya sudah. Kemudian kita coba masuk ke indikatornya ya. Nah, indikator menurut ini kan ada ini urut-urutannya ya. Itu 2, 3 sampai dengan sini. Oke, ini dibuat jadi single dulu ya. Kita copy, kemudian kita copy ya. Copy, kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti dirapikan aja ini. Nah, ini dirapikan ya. Kita seperti ini. Nah, ini tinggal. Ya, di sini ada pilihan produk, indikatornya. Ya, nanti kita copy aja seperti ini aja, paste. Nah, seperti ini. Ya, nanti ini yang baru teori yang pertama ya, teori keputusan. Nah, teori keputusan nanti di sini contohnya ada teori yang kedua. Nah, teori yang kedua itu contohnya tentang apa? Konsumen muslim ya, konsumen muslim nanti di apa namanya, dimasukkan di sini. Nanti sistemnya dicari yang penting-pentingnya aja, jangan semuanya di copy paste gitu ya. Sama seperti tadi gitu ya, yang konsumen muslim tuh jenis-jenisnya boleh nanti. Itu ya. Oke, ini simbol-simbol aja yang saya contohkan ya, kurang lebih nanti memasukkan teori itu seperti ini. Ya, seperti ini nanti. Ya, jadi jangan semuanya dimasukin gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah metodologi. Metodologi penelitian di sini ya di bab 3-nya itu silakan nanti dari berbagai, ini kan banyak nih paragraf-paragrafnya ya. Oke, metode penelitian. Oke, contoh di sini. Ya, ini dari sini saja saya blok sampai dengan populasi sampel. Oke, kita masukkan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data. Bentar. Loading nih. Oke. Kita blok sampai dengan triangulasi lah ya. Oke, sampai sini kita buat jadi single. Oke, kemudian kita seperti ini ya, kita copy ya, kita masukkan ke sini. Nah, di dalam metodologi ini tidak dibuat yang namanya nomor-nomor kayak tadi, jenis penelitian, sumber data gitu ya. Nah, itu tidak dibuat seperti itu, tapi dibuat dibuat paragraf-paragraf ya langsung. Makanya di sini nanti banyak yang harus dihapus. Contoh ini kan pastinya pakai yang ini ya, keep source. Oke, contoh nih. Ya, mana metodologi? Nah, ini. Oke, ini kita coba hapus dulu bagian ininya. Ya, penegakan penelitian adalah apa? Oke, penegakan penelitian atau penelitian kualitatif.
Oke, langsung ke jenis ya. Ini bisa seperti ini. Oke, ini jenis. Kemudian berikutnya sumber data ininya hapus saja ya. Oke, seperti ini. Oke. Sumber data adalah ini pengertian. Oke, langsung ke sini aja. Hapus ya. Oke. Oke, data primer adalah data primer dalam Oke, sebenarnya ini saya coba hapus. Ya, data sekunder adalah Oke. Teknik pengumpulan datanya ini juga saya hapus. Maaf. Oke, berarti menggunakan teknik pengumpulan data dalam digunakan peneliti adalah ada observasi. Nah, jadi ada observasi. Ya, ada observasi. Nah, cara observasi dilakukan untuk mendapatkan data. Nah, dilakukan secara langsung melalui pengamatan. Adalah observasi secara sini ya. Jadi langsung di kata-katanya ya. Nah, jadi nanti ini pun sama wawancaranya itu koma berarti ini ya. Ini adalah wawancara dalam penelitian ini berarti oke, dokumentasi pun sama ini ya. Oke, ini pun sama nanti dirapikan ya. Pembagian populasi dan sampel nanti ini juga dirapikan ya. Oke, sama seperti ini ya, dibuat pernyataan-pernyataan paragraf gitu ya. Jangan semuanya dimasukkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ya. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan, masuk ke dalam bab 4. Nah, di bab 4 ini silakan nanti bisa dimasukkan dulu hasil karakteristik informannya. Ya. Berarti ada dua, satu adalah karakteristik informan, dua adalah pembahasan. Oke, ini coba kita hapus dulu ya. Oke, kita coba ini untuk nah, seperti ini dulu. Kita coba buat numbering ya. Nah, di sini nanti hasil karakteristik informan ya. Oke, untuk karakteristik informan nanti ini langsung aja ke sini ya. Di data informan berdasarkan ini kita masukkan sebagai karakteristik informan. Nah, ini di sini kita coba buat dari jadi single dulu ya. Oke, kita masuk ke copy, kemudian kita masukkan ke sini ya. Ingat jangan langsung di sini tapi di jeda satu baris, klik kanan kemudian klik yang keep yang tadi keep source ya. Oke, kita cek di sini. Nah, nanti di sini setelah ini nanti teman-teman silahkan dirubah ininya A angka 1 berarti sini ya.
seperti format penulisan yang kemarin saya ajarkan kepada teman-teman. Oke, kalau untuk ini ya nanti formatnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti tinggal dirapikan seperti ini. Set di sini. Ya, nanti seperti ini dirapikan. Coba kita cek dulu ininya, data informannya berdasarkan ini 2 3 4 5 ya. Oke. Ini 5, kemudian nanti ini masih 12 ya. Oke. Nah, ini dirapikan seperti ini. Ya, nanti diagram-diagramnya nomor urutnya nah tolong dicek kembali ya. Takutnya nanti banyak yang masih belum sesuai. Nah, oke, ini contohnya yang bagian ini kita hapus saja dulu ya. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan berikutnya. Oke, ini adalah pembahasan penelitian. Ya, ini kita copy aja. Oke, kita copy untuk bagian yang ini. Ya, oke. Copy semuanya. Ya. Nah, sampai sini ya kita di sini kita spasinya ubah jadi single, kemudian kita copy. Ya, kita copy masukkan ke sini. Ingat di jeda ya, di jeda 1. Oke, ya, nanti ini tinggal dirapihkan. Ya, dirapikannya kayak tadi paragraf-paragraf di atas sebelumnya. Ya. Nah, nanti diusahakan kalau pernyataan-pernyataan seperti ini kalau bisa dihapus jadi pernyataan tidak langsung. Gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataannya jadi pernyataan tidak langsung. Salah. Oke, nanti ini dirapihkan.
contoh mana yang B-nya. Oke, nanti dibuat seperti ini. Nah, berarti ini ya, jadi usahakan ini menjadi kutipan tidak langsung ya, jadi bukan kutipan langsung. Oke, jadi seperti ini. Nanti saya merapikan saja ya contoh-contohnya. Nanti cara mempaste dari skripsi ke ke web ini ya. Oke, sekarang saya akan merubah yang tadinya footnote menjadi body note ya. Oke, 1 poin dulu deh. Nah, supaya 1 nomor rapi udah ya. Oke, yang bagian ini sudah saya rapihkan, nanti kurang lebih tampilan seperti ini ya. Oke, ini kan masih pakai footnote ya. Jadi kalau pakai footnote nanti ini walaupun nanti jadi 10 supaya ukuran 10 ininya, maka tetap masih terlalu banyak gitu ya. Jadi pun sudah 24 halaman. Oke, kita coba buka Mendeley-nya ya, kita coba buka Mendeley-nya, kemudian kita coba rubah yang tadinya stylenya masih footnote menjadi body note gitu ya. Oke, kita tunggu. Oke, satu lagi bagian kesimpulan ya. Kesimpulan ini kita coba copy dulu deh ya, copy, kemudian kita buat jadi single ya, karena di bagian daftar pustaka di bagian kesimpulan ini tidak mencantumkan yang namanya referensi ya. Oke, kita coba masukkan di sini. Ini belum dirapikan ya. Oke, sini nanti tinggal di bloknya harus ngepas ya. Hurufnya mau huruf A mau pakai yang ini boleh. Oke, kemudian di blok, kemudian kita rapihkan. Ya, nanti seperti ini. Oke, kemudian setelah seperti ini nanti langkah berikutnya adalah tinggal mencantumkan referensi. Ya. Oke, tinggal mencantumkan referensi. Nah, makanya di sini menggunakan Mendeley. Oke, kita coba ke atas ya. Nanti di bagian pendahuluan di sini kita rapihkan saja. Oke, ini masih pakai Mendeley, masih pakai footnote ya. Kita coba cek di sini. Saya di sini menggunakan Turabian 9TH edition full note. Ya, kita rubah menjadi American Psychological Association 7TH ya. Kita klik di sini, kemudian nanti tunggu beberapa saat. Oh iya, di sini sepertinya belum masuk ya. Kita coba refresh. Try starting Mendeley desktop manually. Okay, please check your property. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba buka lagi Mendeley-nya. Kita coba masuk. Station style, kemudian mana? Station style. Kemudian kita masukkan American Psychological Association. Refresh bisa. Zero berarti sign in Mendeley in desktop. Berarti sign in dulu. Oke.
Oke, kita ini coba simpan dulu ya. Oke, contoh ini contoh. Oke, ini contoh. Kita tutup dulu ininya. Kita tutup dulu juga ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan merubah, tadi kan merubah footnote menjadi body note ya. Jadi caranya silakan teman-teman di sini pancing dulu ya. Insert citation ya, contohnya ditambahkan referensi baru di sini ya. Contoh ya, saya menambahkan referensi di sini. Ya. Nah, ini lagi proses, Mendeley is preferring to format your citation. Nah, ini kalau bulat-bulatnya begini bergerak begini berarti ini lagi proses. Oke, ingat di bagian atas ini dirubah menjadi American Psychological Association. Oke, kalau muncul seperti ini dengan diklik yes, oke, atau ini oke saja. Searching for duplicate. Oke, ini banyak yang duplikatnya. Oke, kita klik oke aja ya supaya cepat ya. Puluh 80%. Oke, nah ini sudah muncul jadi body note ya, nih tuh body note. Nah, langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya adalah merapihkan seperti ini ya, dirapikan. Ini kan ini tambahan barusan ya, ini hapus aja ini mah. Nah, ini dirapikan ke sini ke bawah. Yes. Nah, ini sudah sama, dirapikan seperti itu. Berurutan aja gitu. Ya, seperti ini. Tuh. Ya, dirapikan seperti ini. Jadi pakai spasi. Ya, ini tabel-tabelnya pun nanti dirapikan. Di tulisannya jadi apa? Tulisannya jadi Times New Roman. Ya, kemudian seperti ini. Ya, ini nanti dirapikan juga sampai bawah. Ya. Nah, di sini ada yang, nah ini ada yang ini, Anissa, ya, Anissa di sini sepertinya ini tulisannya manual, ya, jadi nanti tinggal dicari aja Anissa Cahyani, ya, Anissa Cahyani, kemudian kita tambahkan manual di sini, ya, tapi sebelum jangan dulu dihapus yang bagian ini, ya, referen, insert Anissa Cahyani. Analisis perkembangan. Nah, ini kan sama nih. 2023 di Indonesia. Ya, ini tinggal diklik berarti seperti ini. Ya, kalau ada yang body note-nya malah panjang gitu ya. Nah, ini baru nanti dihapus. Seperti ini. Ya, formatnya seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada yang kayak barusan, ya itu biasanya ada penambahan daftar apa nomor halaman secara manual atau memang ada yang diedit lah intinya ya. Kayak ini seperti ini nanti dirapihkan gitu ya contohnya ya. Silakan nanti tinggal dirapihkan di bab 3 pun di metodologi di pembahasan nanti dibuat seperti itu ya. Nanti ini untuk gambar-gambar ini nanti dirapikan saja, mau dihapus pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian langkah berikutnya tadi untuk bagian daftar pustakanya belum diisi, kita coba masukkan ke dalam insert bibliografi. Ya, bibliografinya kita masukkan. Nah, nanti seperti ini. Ya, nanti tinggal dirapikan. Oh, ini banyak nih, wow. Nah, tinggal dirapikan seperti ini, tinggal di Ctrl C. Ya, nanti seperti ini rapi gitu ya. Nah, itulah tutorial bagaimana caranya dari
mulai download template sampai dengan jadinya paper ya, dari skripsi gitu ya. Tapi di dalam skripsi tadi ada yang harus ditambah-tambah kayak novelty tadi, ada research gap ya, itu wajib ada di dalam pendahuluan gitu ya. Terima kasih. Itu saja tutorialnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.